Hai Nyambung People, ketemu lagi. Kita masih akan bicara seputar kelautan nih, maritim. Buat kalian yang mungkin masih bertanya-tanya gitu ya, kalau orang belajar soal maritim, apalagi logistiknya, itu sebenarnya bidang ilmu yang seperti apa sih akan yang bisa apa ya, bisa dijangkau gitu ya, seperti apa yang dibahas, bidang kerjanya seperti apa. Buat yang masih bertanya-tanya, mungkin generasi muda di sini, siapa tahu lagi pikir-pikir bagusnya jurusan apa, kita ngobrol lah sama pakarnya di sini, Bapak Raja Oloan Saud Gurning, atau dikenalnya panggilannya Pak Saud Gurning ya Pak ya? Ya, Pak Saud Gurning aja, Bu. Pak Saud Gurning ini, kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, beliau cerita soal apa logistik lewat jalur laut ya, lewat maritim, kelautan. Silahkan dengarkan supaya kalian tahu persis ya, itu yang kemudian dikuasai oleh beliau itu apa saja gitu. Tapi saya ulang sedikit, beliau ini PhD di bidang maritime logistik dari Australian Maritime College. Kemudian MSc-nya atau Master of Science-nya di bidang manajemen pelabuhan dari Swedia, dan sarjana tekniknya dari Institut Teknologi 10 November di Surabaya, bidang teknik permesinan. Waduh. Jadi lengkap ya Pak ya. Ya. So stay tune, kita bahas lebih lanjut. Terima kasih buat yang sudah subscribe, semangat terus, dengarkan kita terus, pokoknya selalu ada yang baru di Nyambung. Pak Saud Gurning, coba ceritain Pak, kok dari belajar mesin, terus belajar pelabuhan, habis itu belajar logistik. Ini memang satu bidang ilmu yang nyambung atau gimana? Kenapa pertimbangannya itu Pak? Benar sekali, memang saya masuk di ITS tahun 90 itu belajarnya tentang kapal dan mesin kapal. Lalu jadi dosen tahun 95, banyak mengajar tentang bidang engineering awalnya, lalu tertarik dengan bidang-bidang non-engineering, yang sebenarnya engineering ekonomik, karena banyak persoalan-persoalannya, Bu Dina. Persoalan-persoalannya di bidang komersial, ada banyak gangguan, ada banyak kelemahan, ada banyak tadi kemahalan gitu ya. Sehingga saya tertarik. Ada senior dosen mengatakan justru kalau kita bisa masuk pada bidang-bidang yang tidak hanya diri sendiri yang tahu, kepada bidang-bidang yang banyak komunitasnya, itu akan menjadi bidang potensial di masa mendatang. Jadi saya akhirnya masuk di sana. Di S2 saya mengambil port management, karena pada saat itu saya melihat ada banyak persoalan dalam pelabuhan kita, biaya mahal, ya ada pungutan-pungutan liar, lalu juga keterbatasan infrastruktur. Ya. Masuk tahun 2000 dari Swedia, 99 dan 2000, pulang mengajar lagi, itu melihat status logistik ternyata juga lihat banyak negara kita persoalannya banyak dikendalikan tadi perdagangannya lewat laut oleh pihak dominan partner kita di luar negeri, akhirnya belajar tentang logistik maritim. Nah, itu pun ditantang oleh seorang profesor yang mengundang saya datang ke Australia, karena kamu tahu nggak gandummu itu banyak dari Australia? Saya tidak tahu waktu itu. Kok bisa? Saya hanya tahu kan kalau pengangkut tuh yang penting diangkutnya kemasannya saja, isinya kita tidak tahu misalnya. Ternyata ketahuan, oke, silakan di sini datang sekolah, kita riset bersama, ada banyak gangguan-gangguan supaya diteliti penyebabnya apa dan bagaimana supaya gangguan gandumnya Australia ke Indonesia itu bisa lebih stabil. Jadi sebenarnya itu kepentingan Indonesia atau kepentingan bersama Australia. Dia mau pasokannya lancar ke sini gitu ya? Iya, lancar gitu. Saya waduh. Tapi saya pikir dari sana saya belajar bahwa memang ada banyak persoalan, dan persoalan itu semakin muncul. PhD saya di bidang disrupsi maritim. Wih, disrupsi maritim, khusus ya soal disrupsinya ya? Ya, khusus disrupsi maritim, dari asal, dan disrupsinya itu logistik maritim, Bu Dina. Jadi itu pakai kargonya gandum dari Australia ke Indonesia. Dan dari sana memang akhirnya minat saya banyak ke bisnis, ya, ke komersial, ke curah kering, ya, dan juga tentang makanan, ya, feed, pakan, juga tentang termasuk tadi tentang kelautan, ya, itu menjadi ya perhatian saya begitu, Bu.
Jadi sebenarnya kalau mau ngambil logistik misalnya ya sebagai spesialisasi gitu, apakah memang harus dimulai dari mesin atau kebetulan aja Bapak ngambilnya dari Betul. situ? Sekarang di Indonesia ini memang kita ada banyak terpisah-pisah ya, dari bicara diskusi atau belajar logistik, bisa dari teknik sipil ada logistik, ya teknik industri juga logistik, di kami di kelautan juga ada logistiknya, ekonomi juga ada logistik, kan begitu. Hukum juga ada logistik, begitu. Jadi kita terpisah-pisah. Ya, jadi ke depan memang jadi tuntutan ke depan, kalau boleh ini dalam satu lokasi, satu lokus, tapi multi nation, jadi multi yang bisa dipelajari. Kita butuh itu ya, dan ada banyak sekarang inisiasi-inisiasi ke sana, termasuk juga terakhir itu adalah untuk transformasi digital di bidang logistik. Dianggap selama ini kan orang statistik bicara data, orang ICT, orang komputer kan, sistem informasi. Kita butuh sebuah satu lokus pendidikan, baik formal non formal yang bisa menyediakan itu semua. Dan saya kira kita juga semua terpanggil untuk itu, mau belajar bersama-sama. Jangan hanya melihat dari sisi teknisnya saja, operasional saja, manajemennya saja, hukumnya saja, sistem informasinya saja, tapi semuanya. Saya kira yang dibutuhkan untuk belajar tentang itu. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya universitasnya atau yang khusus bisa menawarkan spesialisasi di bidang logistik ini di mana aja Pak? Udah banyak atau masih terbatas? Sudah banyak ya, sudah banyak. Seingat saya sudah ada sekitar 100 institusi lebih. Tapi itu tadi ya, misalnya di tempat saya di kampus ITS bisa lewat teknik industri dan teknik sistem dan industri, bisa lewat teknik sipil untuk darat, bisa lewat teknik transportasi laut, bisa sistem perkapalan, bisa juga yang lainnya ya. Saya pikir ada banyak. Dan di kampus yang lain juga begitu ya, di kampus-kampus negeri dan swasta ataupun kampus-kampus vokasional juga ada banyak. Jadi kalau lihat kampusnya mungkin 100 tadi, tapi kalau lihat channelnya cukup banyak Bu Dina ya. Jadi cukup banyak. Mau kita ngambil banyak apanya channel masuknya, tetapi kalau boleh nanti secara luarannya outcome-nya ya kita harus mengambil semua bidang ya. Kalau di sipil misalnya mereka lebih topiknya ke darat atau udara, ya kita harus belajar juga lautnya. Orang laut juga begitu ya, harus ngerti darat dan udara. Atau orang hukum hanya lihat dari sisi transport kontraknya saja, ya mereka juga harus belajar tentang physical distribution, technical dan sebagainya. Jadi saya pikir memang harus semuanya. Tetapi kampus-kampus kita yaitu sekarang bagaimana karena kekurangan tadi Bu, akhirnya asosiasi lah yang banyak melakukan akomodasi itu, menggabungkan meresultansikan semua kebutuhan tadi Bu. Jadi kalau kita bicara soal misalnya, pertama saya simpulkan dulu berarti sebenarnya kalau kita ambil dari ekonomi tetap aja kita bisa belajar soal logistiknya gitu ya, ngitung gitu ya. Kalau tertarik soal kapalnya, fisiknya awalnya ya, mungkin untuk mengetahui apa detail teknisnya gitu ya saat pemberangkatan seperti apa tuh bisa. Tapi kalau kita bicara soal tadi ya di segmen yang kemarin kita yang satu lagi itu kita sudah sempat bicara soal pentingnya ada konsolidasi juga untuk logistik ya. Betul. Supaya bisa berangkat dari satu titik kita sampai pintu berikutnya itu udah kita lah yang pegang. Berarti kan soal kebijakannya ini Pak, kalau di studi kebijakan publiknya sendiri, apakah sudah nyambung nih antara orang-orang teknis dengan orang-orang yang kemudian ini di belakang kita ada gambar, ada darat, laut, udara, kereta api, itu apa udah nyambung Pak sekarang? Sudah mulai, tetapi memang otoritas logistik itu masih terus terang masih gamang ya. Siapa ya? Apa Kementerian Perdagangan? Kementerian Perdagangan kebanyakan trade facilitation. Apakah perhubungan? Apakah keuangan sebagai alat bayarnya ataupun kepabeanannya dan juga PNBP tax-nya?
atau perindustrian sebagai industrinya itu juga masih bingung juga. Akhirnya yang laksanakan adalah banyak asosiasi, Bu Dina, ya, asosiasi ataupun asosiasi logistik atau asosiasi berbasis kargo. Jadi misalnya contoh kasus tekstil, mereka buat sendiri pendidikan tentang logistik tekstil misalnya. Perikanan mereka buat sendiri misalnya. Baja mereka buat sendiri akhirnya. Dan itu pendidikannya akhirnya memang modelnya model di kelas berbasis kasus, lebih non degree ya. Saya pikir itu baik saja ya. Dan ada juga kampus-kampus yang mungkin di Trisakti yang sudah punya bahkan dia punya arasnya ke udara, ada di laut, ada di darat, ada di kereta api ya. Kita belum punya satu tempat kampus yang bisa menggabung. Pemerintah dalam konteks kebijakan, kembali ke kebijakan supaya tidak kemana. Saya pikir pemerintah sudah mulai, hanya belum sepenuhnya muncul, Bu. Dan saya kira ke depan belum terpadu lah ya. Belum terpadu. Sebenarnya tidak hanya kebijakan, Bu, yang kita butuh. Justru yang kita butuh itu perencana, Bu. Oke. Terus kedua operatornya, aplikan ya. Lalu yang ketiga evaluatornya, penilainya. Nah, yang keempat itu developernya, ya. Itu kita butuh gitu. Jadi ketika ada sistem, katakanlah sistem logistik ikan misalnya gitu, siapa yang bisa merencanakan ini? Ya belum tentu hanya orang perikanan saja, Bu, ya kan? Semua bisa ikut. Siapa yang bisa melaksanakan ini? Untuk harus dilatih tentang aturan HCCP-nya, cara pengepakannya, pengemasannya, pakai tipe apa pengemasannya, pendinginannya bagaimana, lalu cara penanganannya supaya tidak terluka, tidak berbau dan sebagainya, hukumnya, pengangkutannya banyak, Bu. Jadi menurut saya lengkap seharusnya gitu. Dan kita harus pilih, kita mau lebih ketika kita mahasiswa atau ketika kita mau jadi pebisnis, kita mau mengambil bidang apa? Angkutannya saja kah? Ataukah penanganan kargonya kah? Pergudangannya saja kah? Ya tentu kalau mau ambil semua, mau jadi perencana, pengembang, aplikator, dan sebagainya, evaluator, memang harus ada usaha banyak dan SDM yang cukup banyak. Usaha yang banyak, saya kira juga. Pelatihan yang banyak. Sebenarnya karir tuh kalau mau sustainable memang mesti mengarah pada penyelesaian masalah ya Pak ya. Eksistensi kita mesti diselaraskan dengan passion kita atau semangat kita buat nyelesain masalah gitu ya. Ini apa namanya tadi Bapak terpisah ya, saya kebayang berarti teman-teman yang bisnis UMKM gitu banyak sendiri Pak. Terus ekspor yang tati-tati susahnya setengah mati. Setelah ekspor yang kedua, ketiga, ya mereka akhirnya otodidak ya, belajar sendiri gitu. Nah sayang kemampuan-kemampuan itu tidak ditulis ya, tidak punya disertai dengan kemampuan ditulis, di-share gitu, dan dilatih lagi. Nah dan tentu terbatas kan. Ada hal tertentu yang mereka serahkan orang lain yang ngerjain, angkutannya bukan saya Pak Saud, ininya gudangnya bukan saya, packagingnya bukan saya, tetapi prosesnya mereka paham, tapi detailingnya memang kita masih sangat kurang. Jadi menurut saya betul Bu, ada banyak masalah SDM di sisi logistik. Kita memang perlu banyak lebih progresif tentang itu. Dan kalau di Jerman secara masif dilakukan oleh industri. Kalau di Singapura dilakukan secara masif oleh pelabuhannya. Kalau di Cina industri itu masuk ke kampus, yang melaksanakan kampusnya sama negaranya. Di Indonesia pendidikan itu sendiri-sendiri Bu. Ya. Kalau di Amerika gimana Pak? Di Australia? Ya, betul. Di Australia itu mereka menyatu, baik pemerintah, tapi berbasis negara bagian. Ya. Oke, federalnya ya. Ya, negara pendidikannya seperti kayak di TAFE itu di Australia, setahu saya, itu pendidikannya per satu waktu tertentu, misalnya ngurusin produk kayu, produk tekstil, produk makanan, produk otomotif, beda-beda begitu ya. Terus pindah ke produk pertanian yang sama, yang berbeda di negara bagian satu dengan yang lainnya. Jadi local based needs itu yang difokuskan gitu. Jadi berbasis komoditas, berbasis local indigenous problems and needs.
Saya pikir itu yang harus mulai kita latih, misalnya di Jawa Timur. Tidak harus sama dengan di Jawa Barat, tidak harus sama dengan DKI, tidak harus sama di Kalimantan. Mungkin pemerintah daerah juga harus mulai berpikir ya, supaya perdagangan mereka lancar, logistik mereka lancar, tidak hanya teriak, pelabuhannya, pelayarannya, atau angkutannya saja, tapi pendidikan SDM-nya harus mulai dibantu oleh pemerintah daerah. Bagaimana ini masyarakatnya tidak usah harus jadi mungkin pebisnis, aplikator dulu mungkin ya, lalu ya atau dia engine petugas packing saja misalnya. Saya kira itu bisa dilakukan oleh pemerintah lewat Dinas Tenaga Kerja untuk mendidik masyarakatnya untuk mampu lihat komoditasnya apa. Komoditas saya coklat. Packagingnya bagaimana? Lihat aturan, dilatih masyarakatnya. Lalu dikenalkan pada alat, teknologi, dikenalkan pada cara-cara yang sesuai dengan regulasi, dilatih. Dan itu di klaster tertentu yang sudah berpendidikan, SMU, SAD vokasi dan pendidikan tinggi, itu harus mulai dicari juga untuk selanjutnya sesuai dengan itu, misalnya coklatnya atau ikannya apa. Jadi menurut saya purna. Yang purna itu contoh yang baik itu di Jerman, Bu Dina. Jerman cukup kompleks atau cukup integratif ya, terpadu untuk urusan daya dukung SDM logistik mulai dari sekolah menengah, akademik, sampai kepada perguruan tinggi. Masih Jerman ya justru untuk kasusnya ya. Kita perlu belajar dari Jerman, bagaimana SDM mereka mulai dari tadi perencana, aplikator, pelaksana, evaluator, developernya mereka lengkap, tersedia oleh industrinya. Sekolah-sekolah itu yang sediakan adalah industrinya. Kalau mungkin untuk tambahan informasi buat orang-orang yang mau menekuni bidang ini gitu ya Pak ya. Kalau boleh dibilang suka dukanya apa sih Pak belajar marine logistik ini? Pertama memang saya kira terminologinya Bu, awalnya susah ini apa maksudnya dan banyak asing kan begitu. Saya pikir memang itu harus dipelajari pelan-pelan, namun bisa, ada banyak juga yang sudah diterjemahkan mungkin. Yang kedua, memang meminta dukungan mereka-mereka yang punya kompetensi di bidang itu ya. Yang ketiga ya learning by doing ya, learning by doing. Dan yang keempat memang mereka harus mulai punya sistem pendidikan, pelatihan non formal hingga formal untuk SDM-nya, struktur untuk organisasinya, Bu. Catatan saya mungkin sangat kurang entitas korporasi kita ini untuk memberikan dana pendidikan, Bu ya. Terus yang mungkin bagi kita yang mau masuk pada entrepreneur di bidang logistik, saya kira tidak harus besar dulu, yang kecil-kecil saja dulu. Jadi kita tidak hanya bermain di transportasi, distribusi, pergudangan gabung gitu ya, atau main sistem masih juga ya kita main di angkutan saja dulu, atau main di pergudangannya dulu, kita mengambil pick up service-nya saja dulu ya. Itu saya kira yang bisa dilakukan. Lalu ketika kargo dan juga penguasaan pasar sudah paham, kebutuhan sudah paham, baru kita mulai bergerak dari sebuah kegiatan A menjadi B hingga kegiatan yang penuh sebagai sebuah logistik. Saya kira itu, Bu. Kalau Bapak sendiri apa sih yang bikin happy gitu belajar di bidang ini sampai akhirnya menekuni sekian puluh tahun itu, Pak? Saya pernah jadi eksportir juga, Bu, eksportir kelapa. Ya, dari Indonesia. Kelapa utuh apa bagian-bagian di dalamnya? Batok kelapa itu ya sampai 15 cm itu saya pernah, dan menarik memang saya lihat ini bidang ini. Jadi memang sulit ya, tetapi saya pikir ketika kita mengambil tahu dari mana sumber barangnya, dari mana kita mau menetapkan kelayakan dari batok kelapa itu, bagaimana kita membuat plastiknya, bagaimana kita ke karantinanya, bagaimana kita memesankan
kontainernya, bagaimana kita menjadwalkannya, menghitungnya, sampai rutenya, kapannya, biaya cukainya, sampai ke LC, kreditnya, pembayarannya, di tujuan negaranya Dominican Republic, dapat bayaran, itu sebuah Luas banget ya. kepuasan. Ya. Tapi waktunya lama sekali gitu kan, karena masih belajar. Saya pikir apa saya berubah aja dari dosen menjadi eksportir kelapa ya. Tahun berapa itu pertama bisnis eksportir itu? Saya pernah lakukan itu di tahun 2012, Bu. Oh, 2012. Sekarang Iya, masih? sekarang sudah tidak lagi, Bu. Saya capek untuk urusan itu ya. Jadi saya pikir uh, pernah dicari ke kampus, nggak pernah di kampus gara-gara ngurusin. Ujung-ujungnya dosennya ya Pak yang paling Ya, menekan ya. mungkin sih sebenarnya pikiran saya harusnya dua-duanya gitu, tapi harus pilihan. Jadi nggak bisa karena apalagi tidak punya uh, gudang, tidak punya ini yang tetap, staff yang tetap, ya memang harus diorganisasikan dengan baik. Dan saya pikir bisa sebenarnya ya. Jadi asalkan informasi ada, lalu koneksi ada, jaringan ada, lalu semuanya sudah ada dan pasar kita tahu, kita belajar juga negara tujuan, aturan-aturannya. Saya kira Departemen Perdagangan sudah melakukan itu, Bu, pelatihan itu, hanya kurang. Dan itu coba harusnya diperbanyak di dalam negeri, di kota ataupun di desa-desa. Cara mengekspor seperti apa, ada banyak sebenarnya platform-platform yang menarik menurut saya. Mereka membantu, tapi mereka kan menguruskan kan begitu. Jadi menurut saya itu juga baik untuk ekspor ikan, sayur, atau barang. Ada banyak anak-anak muda yang melakukan seperti itu juga, Bu. Jadi esensinya yang menarik di mana artnya, yaitu sulitnya dan juga ketika barang itu lolos. Takut juga, Bu, ketika nanti dibalikin, nanti bagaimana ya, nanti saya harus ngambil lagi. Itu juga tantangan juga yang menarik. Jadi kalau boleh ada kata penutup gitu untuk mungkin generasi muda sekarang ya, generasi milenial atau Gen Z sekarang, Bapak apa pesannya? Pertama, dulu bangsa kita besar gara-gara perdagangan. Para sultan-sultan itu disekolahkan ke luar negeri nggak boleh balik kalau tidak berhasil membuka perdagangan negara tempat mereka sekolah ke negara atau ke kerajaan asalnya. Jadi sebenarnya bangsa kita itu adalah bangsa pedagang. Dan akhirnya tidak tahu kenapa akhirnya jadi bangsa konsumen gitu. Sementara sumber kita sangat besar. Sumber kargo kita ataupun masyarakat kita, demografi kita. Dan sekarang Bu Dina dan adik-adik milenial sekalian, kalau dari sisi logistik operators kita, party logistik kita sebut, itu kita masih first party logistik, jadi saya yang menanam padi, saya yang mengantarin, masih model seperti satu itu, atau dua, saya diminta mengantarin. Belum saya mengantarin, dan saya menyimpanin, dan saya menguruskan sampai ke tujuannya. Itu third party logistik. Masih sangat kurang gitu. Belum lagi kita sampai ke luar negeri. Belum lagi kita yang menguasai kargonya juga. Belum lagi kita menguasai sistem informasinya. Jadi maksud saya potensinya sangat besar, Bu. Sangat besar. Tantangannya saya kira betul tantangan besar. Apalagi sekarang tadi semakin terconnected, banyak persoalan. Namun jangan takut. Saya kira selama bisa dicoba dan pemerintah banyak membantu, ada banyak peluang-peluang baru, Bu. Jadi para netizen, milenial, jangan takut untuk masuk ke dunia logistik, di entrepreneur logistik, dan banyak peluang yang sangat besar, peluang dari sisi kargo, yang selama ini masih banyak belum diurusi. Yang kedua, masih banyak persoalan-persoalan yang membuat logistik mahal, itu artinya di belakangnya ada masalah sama potensi. Yang ketiga, fungsi-fungsinya masih banyak menjadi tuntutan yang sangat luar biasa. Jadi, kenapa tidak begitu? Iya. Yang penting tekun aja lah ya, nanti ada jalannya gitu ya Pak ya? Iya, karena sumber kargonya ada, pangsa pasarnya ada, kita menjadi pangsa pasar, kargonya banyak, ya, dan menurut saya kebutuhannya juga cukup banyak.
Hmm. Oke, Bapak Saud Gurning yang baik sekali. Terima kasih banyak sudah dibagikan ilmunya dan dibikin, kalau saya semangat ya, karena kemudian melihat peta baru, ada potensi-potensi baru yang ternyata belum cukup dijajaki, masih bisa dipelajari. Buat yang semangat belajar ini kayak kayak dapat tempat mainan baru. Terima kasih banyak Pak Saud Gurning. Terima kasih, Nggih, Bu Dina. Sampai kita jumpa di lain kesempatan, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.